Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di saudari wa yassir li amri wa lisani yafqahu. Anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi nuzul. Anak sekalian, kalian pasti sudah tahu, sudah pernah belajar tentang iman. Rukun iman yang pertama adalah amantu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu. Yang kedua wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak sekalian yang saya banggakan, dalam kesempatan ini kita termasuk bahas tentang kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat Islam wajib beriman, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya yang dikirimkan kepada para nabi dan rasul. Kitab Taurat diturunkan kepada Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang terakhir adalah kitab Al-Quran Karim, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian yang saya banggakan, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kitab yang paling sempurna di dunia ini, karena sudah memuat semua kitab-kitab yang terdahulu. Karena sekalian saya banggakan, selanjutnya kita bahas tentang nuzul. Apakah nuzul Quran? Nuzul Quran adalah peristiwa turunan Al-Quran yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan waktunya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkati. Dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam diturunkannya Apakah malam-malam itu pada hari-hari atau bulan biasa? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang salah. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, bagaimana proses turunnya Al-Quran itu? Al-Quran diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, yaitu dari Lauh Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Lauh Mahfud adalah sebuah buku induk, buku catatan semua
kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Ini dicatat di Lauh Mahfuz, sedangkan realisasinya adalah pada kehidupan nyata ini. Karena sekalian saya banggakan, setelah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, Baitul Izzah itu sebuah tempat atau rumah yang dimuliakan. Itu Al-Quran selanjutnya diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa lama turunnya Al-Quran berangsur-angsur ini? Yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, tadi telah saya sebut dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu diturunkan pada malam hari. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Artinya Al-Quran itu diturunkan pada malam hari pada bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat kapan turunnya Al-Quran itu. Namun di Indonesia sebagian besar ulama berpendapat bahwa Al-Quranul Karim pada pertama kali diturunkan adalah pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak sekalian yang saya banggakan, selanjutnya kalian perlu tahu bahwa Al-Quran itu suatu kitab suci yang sangat istimewa, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yang mengalahkan mukjizat para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga umat Islam, kita ini ketika belajar Al-Quran, baca Al-Quran, ini merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk mempelajarinya. Belajar Al-Quran harus menghadap pada guru. Kita tidak bisa tidak. Kenapa? Karena dulu penyampaian Al-Quran, malaikat Jibril juga mengajarkan cara berhadapan-hadapan, mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yang disebut dengan membaca secara tartil. Oleh sebab itu, marilah anak-anak mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, ayo belajar. Jangan bosan-bosan, terus belajar. Kita menghadap. Kalau orang tuanya sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa diajari langsung pada gurunya. Jika tidak ada kesempatan, anak harus belajar kepada guru atau ustaz. Anak sekalian yang saya banggakan, Al-Quran adalah satu-satunya bacaan yang ada di dunia ini yang dapat memberi syafaat atau pertolongan kepada pembacanya nanti di akhirat kelak. Ini adalah salah satu keutamaan atau keistimewaan Al-Quran.
Anak sekalian yang saya banggakan, adapun keutamaan yang lain adalah sebaik-baik membaca adalah baca. Rasulullah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapat 3 huruf, berarti 3 kebaikan, berarti pahalanya 30 kebaikan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat belajar Al-Quran, pelajari bacaannya, tajwidnya, pelajari maknanya, kemudian kalau sudah pandai mengajarkan kepada keluarganya, kepada saudaranya, sehingga kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Al-Quran, selamat dari siksa neraka, masukkan ke surga bersama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, meridhoi perjalanan kita, beri keberkahan hidup kita bersama keluarga fid dini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.